Selamat berjumpa dalam Matematika Yes Channel dalam pembelajaran pada materi persamaan rasional atau persamaan pecahan. Selamat mengikuti. Persamaan rasional. Persamaan rasional adalah persamaan yang dalam bentuk pecahan yang memuat satu atau lebih variabel pada pembilang atau penyebut. Bentuk umum persamaan rasional adalah fx per gx sama dengan 0 dengan gx tidak sama dengan 0. Sedangkan langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan rasional atau persamaan pecahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengubah ruas kanan persamaan menjadi 0. Yang kedua, menyederhanakan ruas kiri dengan cara memfaktorkan pembilang dan penyebut. Langkah ketiga, menentukan syarat penyelesaian yaitu penyebut tidak sama dengan 0. Yang terakhir, yang keempat, yaitu menentukan himpunan penyelesaian. Untuk memahami tentang persamaan rasional atau persamaan pecahan, berikut diberikan beberapa contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4 per X plus 5 sama dengan 2 per 3. Dalam hal ini akan dibahas dari contoh-contoh yang akan diberikan dengan memberikan dua cara. Yang pertama, cara yang pertama. Dari 4 per X plus 5 sama dengan 2 per 3. Dengan cara atau dengan ketentuan tadi bahwasanya untuk ruas kanan diubah menjadi 0 atau mengenolkan ruas kanan. Maka kedua ruas ditambah dengan negatif 3. Maka diperoleh, ditambah dengan negatif 2 per 3. Sehingga diperoleh 4 per X plus 5 dikurang 2 per 3 sama dengan 0. Jadi sekali lagi, kedua ruas ditambahkan dengan negatif 2 per 3. Sehingga diperoleh 4 per X plus 5 dikurang 2 per 3 sama dengan 0. Selanjutnya, memfaktorkan pembilang dan penyebut untuk menyamakan penyebutnya. Nah, diperoleh 4 dikali 3 dikurang 2 dikali X plus 5. Sekali lagi, 4 dikali 3 dikurang 2 dikali X plus 5 per X plus 5 dikali 3. Sehingga diperoleh 4 kali 3 12, negatif 2 dikali X negatif 2X, negatif 2 dikali 5 negatif 10X per X kali 3 sama dengan 3X plus 5 kali 3 itu 15 sama dengan 0. Sehingga diperoleh negatif 2X dikurang 10 ditambah 12 sama dengan negatif 2X ditambah 2 per 3X plus 15. Tadi dengan syarat yang ketentuan yang ketiga bahwasanya syaratnya adalah penyebut tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan dari pertidaksamaan ini adalah penyebutnya adalah 3X plus 15. Sekali lagi, dari persamaan ini setelah disederhanakan penyebutnya adalah 3X plus 15. Sehingga 3X plus 15 tidak boleh sama dengan 0. 3X tidak sama dengan negatif 15. Kemudian kedua ruas dikalikan dengan dikalikan dengan sepertiga. Sehingga diperoleh sepertiga kali 3X tidak sama dengan sepertiga kali negatif 15. Sehingga X tidak sama dengan negatif 5. Sehingga dari persamaan ini bahwa X tidak sama dengan negatif 5. Kenapa? Karena penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 dalam suatu bilangan rasional? Karena dalam suatu bilangan rasional, apabila penyebutnya sama dengan 0, maka dia tidak terdefinisi. Secara umum, bilangan rasional definisinya adalah
Suatu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B atau dalam bentuk pecahan dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Sehingga bentuk pecahan ini, bentuk rasional ini B tidak sama dengan 0, yaitu B sama dengan penyebut. Di sini penyebutnya adalah 3X plus 15. Dan nanti untuk selanjutnya akan berlaku seperti itu. Kemudian untuk pembilang. Pembilang adalah negatif 2X plus 2. Negatif 2X sama dengan negatif 2. Karena kedua ruas ditambahkan dengan negatif 2. Diperoleh negatif 2X sama dengan negatif 2. Untuk mencari nilai X, maka kedua ruas dikalikan dengan setengah. Maka setengah dikali 2X sama dengan setengah dikali negatif 2. Sehingga X sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaian dari 4 per X plus 5 sama dengan 2 per 3 adalah 1. Selanjutnya kita menggunakan cara yang kedua dari contoh 1. Yaitu dari 4 per X plus 5 sama dengan 2 per 3. Langkahnya adalah dengan dalam bahasa populernya yaitu dikalikan silang. Walaupun dalam matematika sebenarnya tidak ada istilah dikalikan silang. Seperti ini 4 dikali 3 ini kesannya adalah dikalikan silang. Juga 2 kali X plus 5 ini kesannya juga dikalikan silang. Nah, karena bahasa itu sering digunakan, maka saya akan mencoba juga dengan menggunakan seperti itu. Walaupun sekali lagi dalam bahasa matematika tidak ada istilah dikalikan silang. Tetapi yang benar adalah kedua ruas dikalikan dengan X plus 5. Ya, maka diperoleh jadi 4 kali 3 sama dengan 2 kali X plus 5. Diperoleh 12 sama dengan 2X plus 10. Kedua ruas dikurangkan dengan 10 atau ditambahkan dengan negatif 10. Diperoleh 12 min 10 sama dengan 2X plus 10 ditambah negatif 10. Sehingga 2 sama dengan 2X. Sehingga untuk menentukan nilai X-nya adalah dikalikan dengan setengah untuk kedua ruas. Maka diperoleh X sama dengan 1. Jadi dengan cara yang berbeda akan diperoleh himpunan penyelesaian dari 4 per X plus 5 sama dengan 2 per 3 adalah 1. Jadi hasilnya sama walaupun caranya berbeda. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari X plus 4 per X min 1 sama dengan X min 3 per X plus 2. Seperti langkah yang pertama tadi bahwasanya kedua ruas kanan dinolkan atau supaya ruas kanan menjadi 0. Sehingga kedua ruas dikurangkan dengan X min 3 per X plus 2. Sehingga diperoleh X plus 4 per X min 1 dikurang X min 3 per X plus 2 sama dengan 0. Kemudian pembilang dan penyebut difaktorkan menjadi X plus 4 dikali X plus 4 dikali X plus 2 dikurang X min 1 dikali X min 3 per penyebutnya disamakan penyebut yaitu X min 1 dikali X plus 2. Sehingga diperoleh X dikali X kuadrat, kemudian X dikali 2 menjadi 2X, kemudian ditambah 4 kali X menjadi 6X, kemudian 4 dikali 2 sama dengan 8, dikurang X dikali X kuadrat, kemudian X dikali negatif 3 negatif 3X, negatif 1 kali X negatif 1X atau negatif X, sehingga diperoleh negatif 4X plus negatif 1 dikali negatif 3 sama dengan 3. Sehingga diperoleh X kuadrat plus 6X plus 8 min X kuadrat min 4X plus 3 per X min 1 dikali X plus 2. Kan sama dengan X kuadrat plus 6X plus 8 dikurang X kuadrat ditambah ini menjadi plus 4X, kemudian negatif kali positif menjadi negatif 3. Per X min 1 dikali X min 2. Gak akan sama dengan X kuadrat min X kuadrat ditambah 6X ditambah 4X ditambah 8 dikurang 3.
Jadi per X min 1 dikali X plus 2. Kan sama dengan X kuadrat dikurang X menjadi 0. 6X ditambah 4X menjadi 10X. 8 dikurang 3 menjadi 5. Per X min 1 dikali X plus 2. Kemudian syaratnya tadi adalah penyebut tidak boleh sama dengan 0. Sehingga penyebutnya ada X min 1 dan X plus 2. Maka syarat yang pertama adalah X min 1 tidak boleh sama dengan 0. Maka X tidak sama dengan 1. Atau X plus 2 tidak boleh sama dengan 0. Maka X tidak sama dengan negatif 2. Sehingga pembilangnya adalah 10X plus 5 sama dengan 0. 10X sama dengan negatif 5 karena kedua ruas ditambahkan dengan negatif 5. Kemudian untuk mencari X dikalikan 1/10. Sehingga 1/10 dikali 10, X sama dengan 1/10 dikali negatif 5. Sehingga X sama dengan negatif setengah. Jadi himpunan penyelesaian dari X plus 4 per X min 1 sama dengan X min 3 per X plus 2 adalah negatif setengah. Selanjutnya untuk contoh kedua dengan cara yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari dengan soal yang sama X plus 4 per X min 1 sama dengan X min 3 per X plus 2. Sehingga diperoleh dengan menyilangkan dengan menggunakan perkalian silang lah, bolehlah dengan bahasa ini digunakan ya. Karena bahasa ini umum dalam mengerjakan soal bentuk seperti ini. Maka diperoleh X1, X min 1 dikali X min 3 sama dengan X plus 4 dikali X plus 2. Diperoleh X kuadrat min 4X plus 3. Jadi X kuadrat, X dikali min 3 itu min 3X. Negatif 1 dikali X negatif 1X atau negatif X dijumlahkan menjadi negatif 4X plus negatif kali negatif, negatif 1 kali negatif 3 sama dengan 3. Kemudian sama dengan X kuadrat plus 6X plus 8. Jadi boleh X kuadrat min X kuadrat min 4X min 6X plus 3 min 8 sama dengan 0. Diboleh X kuadrat min X kuadrat 0, diboleh negatif 4X dikurang 6X ditambah 3 dikurang 8 sama dengan 0. Sebenarnya negatif 10X dikurang 5 sama dengan 0. Sehingga negatif 10X sama dengan 5. Selanjutnya, kedua ruas untuk mencari X dikalikan dengan 1/10. Dengan 1/10. Sehingga 1/10 kali negatif 10X sama dengan 1/10 dikali 5. Sama dengan, jadi X sama dengan negatif setengah. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif setengah, sama dengan cara yang pertama tadi. Berikutnya contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4/2X min 3 sama dengan X plus 2. Angkanya sama, dibuat 0 untuk ruas kanan sehingga kedua ruas dikurangkan dengan X plus 2. Kedua ruas dikurangkan dengan X plus 2 atau ditambah dengan X dikurangkan dengan X plus 2. Sehingga diperoleh 4/2X min 3 sama dengan X plus 2 dikurangkan dengan X plus 2 diperoleh 4/2X min 3 dikurang X plus 2 sama dengan 0. Sehingga disamakan penyebutnya, yaitu penyebutnya adalah 2X min 3. Mohon maaf, 2X min 3. Sehingga 4/2X min 3 dikurang ya, 2X min 3 per X plus 2 per 2X min 3. Jadi untuk yang X plus 2 itu dikalikan 1. 1 dalam hal ini adalah 2X min 3 per 2X min 3. Sehingga diperoleh 4 dikurang 2X min 3 dikali X plus 2 per 2X min 3. Diperoleh 4 dikurang 2X kuadrat ditambah X dikurang 6 per 2X min 3. Sehingga 4 dikurang 2X kuadrat dikurang X ditambah 6 per 2X min 3 akan sama dengan negatif 2X min X plus 10 per 2X min 3 sama dengan 0. Kemudian untuk
mencari nilai-nilai X supaya mudah dikalikan dengan negatif. Sehingga diperoleh negatif dikali 2X kuadrat plus X min 10 per 2X min 3 sama dengan 0. Nah, kita lihat sekarang. Kita punya 2X kuadrat plus X min 10. A dengan C, misalkan 2-nya adalah A, negatif 10-nya adalah C. 2 dikali 10 adalah 20 yang jumlahnya negatif, yang jumlahnya 1. 2 dikali negatif 10 negatif 20 yang jumlahnya adalah 1. Maka 2X dikali 2X min 4, mohon maaf, 2X min 4 dikali 2X plus 5 per 2X min 3. Maka penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Penyebutnya adalah 2X min 3 tidak sama dengan 0. Maka X tidak sama dengan 3 per 2. Selanjutnya untuk pembilang. Pembilangnya adalah, kita lihat di sini ada negatif 2X ditambah 4. Ini diperoleh dari negatif dikali negatif. Negatif dikali 2. X sama dengan negatif 2X. Negatif dikali negatif 4. Itu sama dengan 4. Jadi negatif 2X ditambah 4 sama dengan 0. Atau untuk selanjutnya negatif 2X sama dengan negatif 4. Kedua ruas dikalikan dengan setengah diperoleh setengah dikali negatif 2X sama dengan setengah dikali negatif 4. X sama dengan 2. Atau yang pembilang yang kedua adalah 2X plus 5 sama dengan 0. Sehingga 2X sama dengan negatif 5. Kedua ruas dikalikan setengah, maka diperoleh setengah dikali 2X sama dengan setengah kali negatif 5. Maka X sama dengan negatif 5 per 2. Jadi himpunan penyelesaian dari 4 per 2 X min 3 sama dengan X plus 2 adalah negatif 5 per 2 atau 2. Selanjutnya contoh yang ketiga dengan cara yang kedua, yaitu 4 per X 4 per 2 X min 3 sama dengan X plus 2. Maka diperoleh negatif diperoleh 2X min 3, 2X min 3 dikali dengan X plus 2. Nah, X plus 2 ini ada pernya yaitu per 1. Ya, dengan cara perkalian silang yang sering digunakan bahasa seperti itu. Ingat bahwa X plus 2 ini adalah X plus 2 per 1. Sehingga diperoleh 2X min 3 kali X plus 2 per 4 dikali 1. Sama dengan 4. Sehingga diperoleh 2X kuadrat plus 4X min 3X min 6 sama dengan 4. 2X kuadrat diperoleh 2X kuadrat plus 4X min 3X min 6 dikurang 6 sama dengan 0. Kemudian disederhanakan menjadi 2X kuadrat plus X min 10 sama dengan 0. Kembali lagi, hasil kali A dengan C yang jumlahnya B. A dikali C, 2 dikali negatif 10, yang sering disebut misalkan koefisien dari X kuadrat itu adalah A, koefisien dari X adalah B, kemudian konstantanya adalah C, negatif 10 dalam hari ini. Itu, maka koefisien adalah 2, 1, dan negatif 10. Sehingga jika dikalikan sama dengan negatif 20 dan dijumlahkan sama dengan 1, maka diperoleh yaitu 5 dan negatif 4. Sehingga diperoleh dari sini 2X plus 5 sama dengan 0. 2X sama dengan negatif 5. Kedua ruas dikalikan negatif setengah dikali 2X sama dengan negatif setengah dikali negatif 5. Sekali lagi, kedua ruas dikalikan dengan setengah diperoleh setengah dikali 2X sama dengan setengah dikali 1/5. Atau kedua ruas dikalikan dengan 1 per 2. 1 per 2 dikali 2X sama dengan 1 per 2 dikali negatif 5. Sehingga X sama dengan negatif 5 per 2. Atau 2X min 4 sama dengan 0. 2X sama dengan 4. Kedua ruas dikalikan dengan setengah. Atau 1 per 2 diperoleh setengah dikali 2X sama dengan setengah dikali 4. Maka X sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaian dari
4/2 X min 3 sama dengan X plus 2 adalah negatif 5/2 atau 2. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.